Wah, mantap. Halo, selamat malam, Coach Melwi, Selfie. Halo. Oh, ya, saya minta maaf ini karena terlambat karena jaringan koneksinya agak putus, jadi kita perbaiki. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita sudah bergabung juga dengan Prof. Andi Ihsan juga ini. Halo, assalamualaikum, Prof. Andi Ihsan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam juga. Wah, saya minta maaf ini kebetulan lambatnya 15 menit karena gangguan jaringan kita ini. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Iya, siap. Dan kita bergabung juga dengan Pak Kadispora, dengan Pak Andi Arwin. Iya, siap. Andi Arwin, iya. Mungkin kayaknya kita daripada mungkin kita sebelum live mungkin pengantarnya terkait dengan ditundanya PON, terkait juga bagaimana persiapan sampai tahun depan, kemudian juga ada kendala-kendala yang dihadapi pada masa pandemi seperti hari ini itu mungkin nanti Coach Selfie bisa menjelaskan juga bagaimana latihan yang dilakukan tanpa karena kan pastinya harus selalu dari lapangan ini ya, dari gelanggang terus, jadi tidak mungkin atau mungkin juga dikomunikasikan dengan daring juga ya Prof. ya, Coach Selfie ya, kalau latihannya nggak pernah turun ke lapangan dari pandemi. Nggak pernah turun ke lapangan ya, jadi selalu daring terus ini selama pandemi ini. Iya, jadi kita virtual terus, online terus. Halo, Pak Kadis, bisa bergabung Pak Kadis? Siap. Yeah. Bergabung. Mungkin bisa kita mulai lebih awal, kayaknya sudah jam 9 ini. Iya. Siap, saya minta maaf ini ada gangguan jaringan dan sempat sebetulnya mau sore tapi berhalangan, jadi kita tunda di malam hari. Mungkin kita menunggu setelah kita kasih live di Facebook dan kita kasih live juga di YouTube Pon Timur. Kebetulan kita punya subscriber 1,4 juta. Mudah-mudahan perbincang olahraga kita malam hari ini nanti banyak yang mengikuti. Mungkin kita bisa tenang sejenak, nanti kita langsung bisa awal. Halo Ibu Selfie. Hai Pak. Malam. Iya. Malam. Tambah cantik ya. Tadi anak kan tes lagi Pak. Saya belum rampungkan hasilnya. Nanti lagi Pak. Oh iya. Saya lihat itu hasilnya yang tes yang pertama lah ya. Iya. Meskipun anak-anak hanya latihan virtual di. Iya. Tesnya juga tes virtual. Oh iya. Hebat itu. Jaringannya kayaknya. Siap, sementara kita mulai. Oke, mungkin kita bisa sejenak, mungkin 10 detik baru
kita ngasih connect live di YouTube dan Facebook. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa dipertemuan kembali pada bincang olahraga yang digelar oleh Tribun Timur. Masih bersama saya Arifudin Usman, kebetulan dari redaktur olahraga Tribun Timur. Bincang olahraga kita malam hari ini sedikit banyak akan mengupas tentang penundaan Pekan Olahraga Nasional yang sedianya dilangsungkan di Papua pada tahun 2020 ini. Namun karena adanya pandemi sehingga perhelatan akbar 4 tahunan olahraga nasional Indonesia ini ditunda. Ya, pada kesempatan kita malam hari ini kita sedikit akan membincang selain penundaan dan juga mungkin tentang cabang olahraga yang sudah melakukan persiapan, bagaimana kondisinya hari ini, dan juga bagaimana juga nasib atlet-atlet pada masa pandemi, apakah melakukan tetap latihan atau bagaimana dilakukan. Dan bersama ruang virtual kita malam hari ini sudah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Andi Erwin Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa kembali Pak Andi Erwin setelah minggu lalu kita bertemu. Ya. Dan bersama kita juga sudah hadir Prof. Dr. Andi Ihsan yang mewakili Kabid Prestasi Pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pemprov Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Prof. Selamat bergabung dengan Prof. Dan tidak lupa pula selamat bergabung bersama ruang virtual kita hari ini bincang olahraga kita malam hari ini ada Coach Selvi Melowa. Selamat malam Coach Selvi. Malam. Wah, saya lama baru ketemu lagi dengan Coach Selvi saat itu. Selalu berjuang di kolam renang ya, sempat menghadirkan medali emas di PON Kaltim, di PON Riau. Saya salut dan sekarang sudah bergabung di tim kepelatihan, mudah-mudahan nanti bisa menular lagi dan prestasinya bisa berlanjut kepada anak didik. Berikutnya untuk bincang olahraga kita malam ini mungkin bisa diawali dari Pak Kadis juga dengan bagaimana updating terkait dengan pembinaan apa yang dilakukan, kemudian juga persiapan karena penundaan ini PON 2020 ditunda 1 tahun ini ya Pak Andi Erwin ya. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan dengan mengisi pada masa-masa pandemi seperti hari ini, dan saya pernah sempat dengar bahwa pengelolaan sempat beralih ya dari KONI kemudian ke Spora lagi dan apalagi kembali ke KONI lagi nih Pak Andi Erwin ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih singkatnya waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin bisa nanti 10 menit kita berpresentasi. Oke, baik Bung Arif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam olahraga. Salam. Jaya Pak. Jaya salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati, yang saya cintai dan banggakan, senior saya dari bidang prestasi KONI Sulawesi Selatan, Pak Prof. Andi Ihsan, ya, hadir di ruang virtual pada malam hari ini. Yang saya hormati dan banggakan, pelatih renang Indah, ya, sudah mempersembahkan prestasi yang luar biasa dan saatnya sekarang untuk melatih atlet-atlet kita di kolam. Malam Pak. Malam Mbak Selvi Melowa, ya.
Kemudian yang saya hormati dan banggakan moderator kita, host kita, Bung Arifudin. Siap. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya. Baik, terkait dengan judul bahasan kita di ruang virtual kita pada malam hari ini, yang lebih menyorot terkait dengan penundaan pelaksanaan PON, kaitannya dengan persiapan atlet-atlet kita. Saya kira dengan pandemi COVID-19 ini hampir semua sektor berdampak dari pandemi ini. Tak terkecuali juga di bidang olahraga, ya, di bidang olahraga. Ini ditandai dengan ditundanya beberapa event yang berskala regional, nasional maupun internasional. Baik itu single event maupun multi event, apalagi itu semuanya mengalami penundaan. Sehingga dengan terjadinya penundaan ini ada dua hal yang kemudian muncul. Ada peluang, bisa jadi peluang, bisa jadi juga menjadi sebuah hambatan. Peluang kenapa? Karena kita masih diberi waktu untuk melakukan persiapan-persiapan yang jauh lebih matang mungkin daripada harus kita melakukan PON mungkin di tahun 2020. Namun jangan salah, dengan diundurnya waktu ini tentu berkonsekuensi semua stakeholder olahraga, seluruh cabur pengurus cabur olahraga, baik itu KONI maupun Dispora, menjadi menjadi tantangan untuk bagaimana menjaga semangat mereka dalam 1 tahun lagi ke belakang, ke depan lagi. Menjaga semangat mereka ini bukan pekerjaan gampang. Di tengah pandemi seperti ini, menjaga semangat mereka dengan alternatif secara virtual, sebagaimana yang dijelaskan tadi pelatih renang Indah, tentu ini menjadi tantangan juga. Saya yakin dengan berubahnya pola pembinaan dari virtual menjadi langsung latihan dengan virtual, tentu tidak semaksimal ketika mereka melakukan latihan di kondisi normal. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Namun perlu kita setback ke belakang ya, bahwa Dispora sudah melakukan tugasnya di tahun 2019 yang lalu. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan Bung Arif tadi, bahwa sebelumnya dikelola Dispora, akhirnya dikelola oleh KONI. Ya, sebenarnya kembali lagi KONI lagi. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kami masing-masing KONI dan Dispora harusnya saling bersinergi, ya, saling bekerja sama, kolaborasi dalam memajukan olahraga. Ya, tidak bisa kita merasa hebat sendiri gitu ya, harus kerja teamwork yang kuat. Saya yakin kita juga bisa berprestasi. Beda ketika kita satu orang mengurusi sebuah perhelatan yang besar dengan kita membuat sebuah tim yang kuat dalam menghadapi proses itu. Nah, kebetulan kami di Dispora, karena meskipun saya baru masuk di bulan November, boleh dikata bahwa saya masuk di finishing touch saja, namun saya bisa menjelaskan bahwa kami di Dispora telah melakukan memfasilitasi ya pelaksanaan Prapon di tahun 2019 lalu, di mana pada pelaksanaan PON ini setelah KONI Pusat bersama Gubernur Papua menandatangani, disaksikan oleh Gubernur Papua menetapkan surat keputusan terkait dengan penetapan cabang olahraga yang dipertandingkan di Papua, yaitu dari 47 menjadi 37, di mana pemangkasan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan ini itu dilatar belakangi dengan oleh rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 yang lalu, di mana Presiden menekankan bahwa untuk pelaksanaan PON ke-20 ini disesuaikan dengan kemampuan daerah, kemampuan tuan rumah dalam hal ini Papua. Nah, Papua hanya mampu melakukan perhelatan untuk 37 cabang olahraga saja. Nah, kami di Dispora Sulsel
karena kita membentuk PPOD ya, peningkatan prestasi olahraga di sana ya, di mana kita membentuk satgas ya, di mana di dalamnya membina 48 cabang olahraga ya, 48 cabang olahraga. Nah, ke-48 cabang olahraga ini kita fasilitasi untuk mengikuti prapon ya, yang untuk cabang olahraga yang dipertandingkan di Papua itu prapon sebanyak 37 cabang olahraga, dan memfasilitasi juga 10 ya, untuk 10 cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Papua dengan melaksanakan kejurnas. Nah, alhamdulillah untuk yang dipertandingkan di Papua dari 47 cabur yang tadi 47 ya. 48 itu kita berhasil meloloskan 32 cabang olahraga dengan 242 atlet. Ditambah dengan 52 pelatih dan 15 orang mekanik. Nah, itu yang kami data pelaksanaan prapon kemarin. Kita berdasarkan data prapon ini, nah inilah yang kami kemudian serahkan sepenuhnya kepada KONI Sulawesi Selatan untuk selanjutnya difasilitasi untuk pemberangkatan mereka dalam rangka mengikuti PON ke-20 Papua yang diundur waktunya menjadi tahun 2021. Nah, kemudian untuk yang tidak dipertandingkan, untuk 10 cabur yang tidak dipertandingkan di Papua, tapi kita belum pasti juga ini apakah tetap ada PON yang di luar Papua, karena gubernur Papua ini protes, tidak mau ada penyelenggaraan PON di luar Papua, karena memang merugikan apabila ditunjuk satu tuan rumah untuk 10 cabur ini, dikhawatirkan nanti malah tuan rumah di 10 cabur ini yang justru mendominasi perolehan emas di sana, ya kan? Nah, makanya kekhawatiran gubernur ini kita lihat apakah betul-betul nanti tidak akan dilaksanakan di luar Papua untuk 10 cabur. Namun kami sudah meloloskan 7 cabang olahraga untuk kejurnas tersebut yang dilakukan di luar Papua. 7 cabur, kemudian 54 atlet, 13 pelatih, dan 2 orang mekanik. Nah, itu untuk ini. Sementara yang tidak lolos prapon itu ada 4 cabang olahraga. Ya, 4 cabang olahraga yang tidak lolos. Semuanya kita sudah lakukan proses itu dengan melakukan pendampingan, dengan melibatkan unsur dari KONI, kemudian unsur dari akademisi, dalam hal ini FIK UNM, ya, kepala Ibu Rektor juga turut mendukung, mensupport kami pada saat pelaksanaan prapon kemarin, lakukan monef terhadap seluruh atlet-atlet mengikuti prapon. Alhamdulillah hasilnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita berharap dari hasil ini, ya, setelah kita laporkan ke Bapak Gubernur, beliau sangat berharap dari hasil prapon ini kita sudah bisa menganalisis ya potensi kita dalam hal mencapai target beliau, di mana beliau menginginkan untuk kontingen Sulawesi Selatan pada PON ke-20 Papua ini mampu berbuat banyak, dalam hal ini mampu memperbaiki peringkat ya. Sebelumnya di PON Jawa Barat kemarin kita pada posisi di bawah 10 besar ya, di bawah 10, 12 kalau tidak salah. Itu 14 ya. Nah, itu 12 tadi betul ya. 12 itu diharapkan di PON Papua nanti kita bisa memperbaiki peringkat dengan modal dasar potensi kita di pelaksanaan PON tadi. Dari 37 cabur kita berhasil meraih tiket untuk 32 cabang olahraga. Itu kita sudah dengan 242 atlet. Kemudian di luar apabila dilakukan di luar Papua, itu kita berharap 7 cabur juga ini menyumbang juga medali dalam rangka memenuhi harapan dari Bapak Gubernur untuk kontingen Sulawesi Selatan dapat masuk 10 besar. Kita sudah melakukan analisis terhadap potensi-potensi peluang kita dalam meraih emas, dan setelah kita hitung-hitung mudah-mudahan kita bisa capai hal tersebut. Namun kadarullah saat ini kita harus berhadapan dengan pandemi, Pak Bung Arif. Iya, tentunya semua
berubah, semuanya berubah, persiapan hitung-hitungannya berubah ini Pak Gadis ya. Ya, termasuk anggaran juga merubah. Ada istilah sekarang itu yang menjadi momok di mana-mana Pak, ada namanya refocusing. Di mana-mana itu Pak. Karena ini kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan provinsi, tapi kebijakan pemerintah pusat turun ke daerah, ke seluruh kementerian lembaga, istilah refocusing muncul Pak. Tak baru tahun ini namanya refocusing itu muncul. Dan menjadi kekhawatiran seluruh pihak. Karena begitu ancaman refocusing, ditetapkan lagi nilainya. 50% dari seluruh belanja. Iya. Dari seluruh belanja, semua program kegiatan berdampak semua. Ya, akhirnya kita harus penuhi dulu. Karena kalau tidak dipenuhi, sanksi menanti kita. Sanksi itu ya Kementerian Dalam Negeri menunda atau Kementerian Keuangan menunda transfer dana bagi hasil untuk provinsi. Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa apabila dana dari pusat tidak turun. Kita berharap dari PAD kita juga, di mana PAD juga mengalami turbulensi, di mana pajak kita yang menjadi primadona itu pajak kendaraan juga sekarang masyarakat jadi kesulitan dalam membayar pajak kan. Bung Arif, lebih bagus sekarang dia beli sembako dibanding bayar pajak Pak. Nah, ini yang membuat kita jadi repot sekarang sebenarnya ya. Karena yang namanya olahraga, tentu Mbak Selvi pasti senyum-senyum ini. Olahraga kalau tidak ada anggarannya Pak, tidak ada itu olahraga bisa berprestasi kalau tidak ada anggarannya. Nah inilah yang perlu kita pikirkan memang di kondisi sekarang ini kan prihatin semuanya. Anggaran semuanya jadi terbatas. Nah ini menjadi tantangan kita termasuk teman-teman di KONI, kami pun juga demikian. Nah, namun alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami mengumpulkan ya, 48 pengurus cabang olahraga, pengurus provinsi, cabur ini kita kumpulkan. Ini dalam rangka mau mendengarkan langsung bagaimana mereka dalam hal menghadapi persiapan-persiapan mereka dalam hal menghadapi PON ke-20 Papua di tengah pandemi saat ini. Rupanya mereka semangatnya masih terjaga, alhamdulillah. Masih target-target mereka masih tetap terjaga. Namun dengan catatan bahwa hasil prapon itu dipedomani. Dipedomani, apanya yang dipedomani? Jumlah dari baik itu atlet, pelatih, mekanik itu dipenuhi. Kenapa harus dipenuhi? Karena mereka saling menunjang satu sama dengan yang lainnya. Apabila atletnya dikirim, kemudian pelatihnya tidak dikirim, seperti Mbak Selvi tidak dikirim, atletnya dikirim, tentu ada pengaruhnya juga terhadap atlet tersebut. Ini hal-hal seperti ini. Nah, mau tidak mau pasti berhadapan lagi dengan kemampuan keuangan kita dalam membiayai semua yang harus kita kirim ke Papua. Nah, ini tentunya kita berharap situasi pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali normal ya beraktivitas olahraga, karena protokol kesehatan untuk olahraga individu memang sudah ada, tapi kalau untuk olahraga yang berregu, berkelompok itu masih sulit. Seperti bola basket, sepak bola, futsal, voli, termasuk renang indah yang beregu melibatkan banyak orang, apalagi di air. Nah, tentu ini masih dilarang untuk dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan situasi ini semakin membaik sehingga pemerintah kembali lagi bekerja, menggerakkan sektor ekonomi dan sebagainya. Akhirnya kemampuan keuangan kita memadai untuk kemudian membiayai lagi. Kalau tidak salah, KONI juga mengalami refocusing anggaran ya, mungkin, dan kami pun demikian. Sehingga event-event tidak ada yang diselenggarakan. Padahal event-event sebelum PON ini diperlukan Pak. Ini ada dikatakan try out maupun try in. Nah ini perlu dilakukan sebenarnya sebelum melaksanakan pertandingan. Kenapa demikian? Ini menjaga percaya diri atlet kita. Atlet kita kalau cuma kelas di lingkungannya sendiri dia latihan, tentu berhadapan dengan atlet yang dari Jawa itu pasti percaya diri mereka sudah pasti ada pengaruhnya gitu, percaya diri. Sehingga try out itu penting, try in juga penting. Alhamdulillah kami bisa berkembang bincang-bincang kita ini. Nanti saya akan tambahkan lagi, apalagi terkait dengan renang indah. Alhamdulillah
kita disupport dengan berkat dukungan Pak Gubernur ya, Mbak Selvi, kita mendapat pelatih ya, pelatih dari Jepang. Iya. Dibantu Mbak Selvi dalam meningkatkan prestasi olahraga, terutama untuk cabang olahraga renang indah ini. Itu sudah difasilitasi pelatih dari Jepang. Kemudian juga di cabang olahraga lain juga ada dari Jepang, termasuk basket juga diintervensi juga dengan memfasilitasi pelatih dari Amerika kalau tidak salah basket itu. Kemudian juga JICA. JICA juga ini banyak berperan untuk mendatangkan pelatih-pelatih dari Jepang. Dan kemudian juga ada permintaan kemarin oleh Ketua KONI juga ke Pak Gubernur, disaksikan oleh kami dari Dispora untuk kiranya cabang olahraga karate juga bisa JICA memfasilitasi untuk datangkan pelatih dari Jepang, ya, pelatih Jepang, sehingga atlet-atlet karateka kita ada mampu berprestasi lagi ya dari sebelumnya di tingkat nasional maupun internasional. Ya, saya kira demikian Bung Arief untuk gambaran persiapan PON. Pada prinsipnya kami di Dispora sudah memfasilitasi pelaksanaan prapon kemarin dengan hasil yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Alhamdulillah sudah selesai dan saat ini saatnya lah kita untuk bagaimana menjaga semangat mereka, semangat tanding mereka ketika mereka PON ini tidak berubah. Sehingga mereka mampu berbuat banyak di PON Papua nanti, insya Allah. Saya kira demikian Bung Arief, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah ini kita bisa diskusi lagi bagaimana solusi terbaik dalam rangka mempertahankan ya, semangat atlet-atlet kita maupun pelatih-pelatih kita di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi melanda dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kadis atas penjelasannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Prof. Dr. Andisan yang mewakili sebagai Kapitasi Komite Nasional Olahraga Indonesia Pemprov Sulawesi Selatan dan juga guru besar di Universitas Negeri Makassar, Prof. Andisan ya. Terkait dengan pembinaan dan juga target prestasi mungkin sudah dilakukan juga rapat-rapat terkait dengan bagaimana mengisi waktu yang ada sekarang ini, menyiasati dan juga mungkin juga koordinasi antar cabur yang bisa dilakukan. Waktu dan tempat saya persilakan Prof. Andi Ihsan untuk menjelaskan. Persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Kadispora yang saya hormati dan saya banggakan. Siap, Prof. Pak Andi Arwin, ya, Mbak Selvi, Adinda yang saya banggakan sekali nih. Iya, Prof. Mbak Selvi ini aset ini. Selamat malam. Malam, Pak. Bung Arief. Siap, Yang Prof. saya banggakan. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan ke kita ini untuk bisa berbincang-bincang secara virtual atas mediasi dari Tribun, Pak ya. Iya, Prof. Saya tentu akan berbicara dari sudut pandang pembinaan prestasi, Pak. KONI berdasarkan SK-nya kemarin itu pada tanggal 12/2020 itu sudah mengeluarkan SK tentang pelatih, asisten pelatih, dan mekanik untuk PON 2020. Dan itu tercatat dan sudah terlaporkan di KONI Pusat itu 30 orang pada saat itu. Kemudian SK KONI nomor 373 itu tanggal 12 Maret 2020 tentang atlet yang sudah terdaftar kemarin rencana PON itu sebanyak 192 atlet yang sudah ter-SK-kan. Memang masih ada beberapa cabang olahraga yang belum pra-PON pada saat itu. Dan tentu ini nanti jumlah atlet ini berdasarkan SK akan bertambah sedikit karena
masih ada beberapa cabur yang kemarin pada saat SK itu diterbitkan belum mengikuti prapon. Iya. Nah, sekarang itu jumlah pelatih dan jumlah atlet yang sudah terdaftar oleh KONI untuk mengikuti PON itu sebanyak 222 orang yang ter-SK-kan. Dan saya kira juga ini sudah terinput di KONI untuk mengikuti, KONI pusat untuk mengikuti PON 2020 seandainya kemarin Oktober itu 2020 dijalankan. Nah, kami dari segi pembinaan tentu memang Pak Kadis juga tadi sudah menjelaskan bahwa bedalah kualitas latihan itu kalau bisa langsung dan juga kemudian latihannya melalui virtual seperti yang Mbak Stelvi lakukan selama ini. Nah, saya tentu akan memulai dari para atlet PON ini sebenarnya adalah atlet-atlet elit yang kita sudah seleksi dengan baik berdasarkan prapon kemarin. Dan menurut saya atlet elit itu adalah atlet yang memang sudah sadar prestasi. Kapan, di mana, dan di saat apapun. Dan idealnya memang atlet elit itu, atlet PON itu adalah atlet-atlet yang sudah punya latihan-latihan mikro yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus pendampingan pelatih. Ya, jadi memang pelatih dalam hal ini dia memang sebagai mediator, dia sebagai fasilitator, kreator, dia menjadi modeling dari atletnya. Nah, di saat-saat pandemi seperti sekarang ini tidak ada kata bahwa atlet itu kemudian harus berhenti dari latihan karena mereka sudah punya latihan-latihan sudah dengan sadar dia bisa lakukan sendiri tanpa dengan harus didampingi oleh pelatihnya pada saat sekarang. Memang tadi Pak Kadispora juga sudah menjelaskan bahwa yang menjadi masalah itu adalah cabang-cabang olahraga yang kemudian harus dengan tim regu atau yang berkelompok itu. Karena ini selain kondisi-kondisi yang dipersyaratkan sebagai seorang atlet itu memang psikis ya, secara psikologis itu memang cabang-cabang olahraga yang tim itu memang harus ada koordinasi, ada kerjasama dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan besar di kami di pembinaan prestasi itu adalah ya memang program latihan secara makro itu dengan tundanya PON ini itu akan mengalami perubahan yang sangat hebat. Karena beberapa saat yang lalu itu, beberapa bulan yang lalu, kami kan sangat-sangat intens bertemu dengan para pelatih. Dan program-program latihan yang sudah direncanakan oleh para pelatih itu kita juga sudah diskusikan bersama, kita sudah bahas bersama, dan rencana itu memang Oktober kemarin sebagai puncaknya itu program itu. Tapi kemudian tertunda, nah ini permasalahannya di sini. Tetapi di sisi lain ada peluang menurut Pak Kadispora, saya juga setuju itu. Di sisi lain ada peluang yang waktu yang lama untuk kemudian bisa membina prestasi ini dengan baik. Tapi ya ada juga sisi kemungkinan weakness-nya, kelemahannya. Karena menurut saya membuat program latihan yang dengan jangka panjang, katakanlah ini kalau kita mulai misalnya dari Juli 2020 sampai Oktober 2021 itu masih ada waktu sekitar 15-16 bulan. Tetapi saya juga percaya bahwa coach yang kita miliki sekarang ini, termasuk asisten pelatih dan juga mekanik itu sebanyak 30 orang yang sudah terdaftar itu, dan mungkin nanti ada tambahan,
setelah kemarin selesai PON, itu adalah para pelatih yang sudah terseleksi dengan baik di antara sekian banyak pelatih yang dimiliki Sulawesi Selatan. Jadi mereka ini adalah orang-orang profesional yang menangani atlet, membina atlet dengan program-program yang sudah dibuat secara terencana dengan baik. Oleh karena itu dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, para teman-teman pelatih ini tetap melakukan latihan dengan caranya masing-masing. Atlet itu bisa berlatih sendiri di rumahnya, bisa berlatih di mana, dan tetap ada kontrol dari para pelatih kita. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuatkan program latihan terhadap atletnya itu dengan beberapa mikro yang itu harus diselesaikan oleh para atlet itu sendiri. Nah, seandainya tidak terjadi penundaan PON, berarti sekarang ini kan Juli, itu harusnya kalau Oktober 2020 PON-nya, maka sekarang itu kondisi atlet itu harusnya di 70-80% untuk siap bertanding secara fisik, secara teknik, secara taktik, dan juga secara mental. Tetapi karena kemudian tertunda sampai Oktober 2021, peluang 15-16 bulan ini yang harus kita kemas kembali, merecycle kembali itu program itu dengan waktu yang ada. Nah, kami pernah bertemu dengan teman-teman pelatih baru-baru ini secara virtual. Kita menawarkan bahwa teman-teman coach ini kan adalah orang-orang yang profesional. Jadi kagetnya kita itu karena barusan pertama ini tertunda event ini. Sehingga kita kemudian ada rasa panik. Tapi menurut saya para atlet itu tetap berlatih dengan baik sekarang. Karena mereka sudah ada tadi, dia miliki itu, sadar prestasi itu. Jadi kalau sekiranya teman-teman pelatih itu memilih untuk merevisi kembali dia punya program itu, dan dia berangkat dari bulan Juli misalnya katakanlah ini, atau Agustus, sampai Oktober 2021, itu berarti dia membuat program latihan jangka panjang. Ataukah pelatih itu bisa memilih, dia membuat program latihan untuk 1 tahun. Annual plan-nya itu 1 tahun. Dari Oktober nanti 2020, mudah-mudahan kondisi pandemi ini sudah membaik dan memungkinkan kita berlatih secara tatap muka langsung. Maka teman-teman pelatih bisa memilih dari Oktober 2020 ini sampai Oktober 2021. Di puncaknya nanti di Oktober 2021. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya yang kita tawarkan kepada teman-teman pelatih. Apakah dia mau berangkat dari kondisi sekarang ini sampai Oktober 2021, atau dengan kondisi sekarang lalu kemudian dia memulai program kembali itu dari Oktober 2020 sampai Oktober 2021. Nah, kita tawarkan seperti itu karena menurut saya kan sesungguhnya ini atlet ini adalah kreatornya itu ada di pelatih. Jadi pelatih sudah sangat paham bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang ini. Atlet itu bisa mempertahankan kondisi yang dimiliki, performa yang dimiliki. Kita takut kalau kemudian beberapa bulan ini dari kami kemarin, kemudian mulai Maret kalau saya tidak salah itu, kemudian sudah mulai terhenti latihan ini secara tatap muka langsung, karena dengan pandemi, kita khawatir kalau kemudian 3 bulan ini, 4 bulan ini, atlet-atlet itu mengalami penurunan performa, atau terutama kondisi fisik yang dimiliki selama ini. Saya bersyukur karena teman-teman pelatih, katakanlah Selvi itu, Mbak Selvi dengan virtual yang dia lakukan, tapi tetap melakukan tes kecabangan olahraga.
Nah, ini terus ada monitoring atau evaluasi yang dilakukan oleh Mbak Selvi sehingga dari bulan ke bulan tetap bisa memantau kondisi atau performa atlet yang dibinanya. Nah, kita harap bahwa teman-teman pelatih pertandingkan nanti di PON Papua itu juga melakukan hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang sudah profesional, Pak. Dan kita PONI memang hanya memfasilitasi. Karena pembinaan sesungguhnya itu, pelatihan sesungguhnya itu ada di coach, di pelatihnya masing-masing cabur, dan juga ada pada atlet itu. Nah, syukurnya kalau menurut saya sih, para atlet itu tetap berlatih sekarang dengan baik, meskipun ya tidak sama kualitasnya ketika dia harus latihan secara langsung atau tatap muka. Apalagi, ya jadi kalau sekiranya kami tawarkan kemarin kepada teman-teman pelatih, kalau sekiranya dia mau berangkat dari bulan Juli atau Agustus tahun ini menuju ke real yang ada sekarang ini yang sekitar 70-80% seandainya tidak terjadi penundaan PON, itu dijadikan sebagai basic untuk membuat lagi revisi program latihan 1 tahun ke depan atau 1 tahun 5 bulan ke depan. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman pelatih kemarin seperti itu. Beberapa catatan yang disampaikan oleh teman-teman pelatih bahwa ya memang sekarang atlet ini berlatih masing-masing di tempatnya, di rumahnya, dan belum memungkinkan untuk kemudian bisa latihan bersama, katakanlah latihan condition training di KONI. Tapi ada beberapa cabang olahraga yang individu itu mereka bisa berlatih seperti renang. Kalau saya tidak salah dengar kemarin, renang kolam itu mereka berlatih terus sejak pandemi ini di kolam. Karena kebetulan tidak ada orang lain yang bisa menggunakan itu. Para atlet itu menurut pelatihnya mereka tetap bisa berlatih. Nah, harapan kita bahwa dengan kondisi sekarang ini, teman-teman pelatih tetap bisa mendampingi, memonitoring para atletnya untuk tetap bisa berlatih sesuai dengan kondisi yang dimiliki masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi kendala tadi juga Pak Kadis Pora sudah menjelaskan bahwa program itu memang harus butuh biaya. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk membahas itu. Program itu memang harus insentif atlet, transfer atlet, dan pelatih itu juga tidak bisa diabaikan sesungguhnya. Lalu kemudian gizi para atlet untuk berlatih, vitamin atlet yang dibutuhkan. Nah, ini kalau tidak ada dukungan pembiayaan, saya kira juga sulit untuk bisa mencapai target-target yang disampaikan tadi Pak Kadis. Kita ingin sekali bahwa dari ranking ke-12 itu bergeser masuk ke 10 besar. Dan sesungguhnya dengan ciri-ciri yang ada sekarang ini, sesungguhnya kalau sekiranya tidak terjadi ini, saya kira itu bisa kita sampai 10-8 besar ya. Dengan adanya koordinasi yang baik di antara pemerintah dan KONI dalam hal ini. Karena kami memang, KONI dalam hal ini adalah berdasarkan undang-undang itu adalah memfasilitasi para atlet yang akan bertanding, katakanlah seperti di PON sekarang ini. Jadi, koordinasi dari KONI dan pemerintah memang itu harus terjadi sinergitas yang baik, karena kalau itu tidak kemudian terjadi sinergi yang bagus, saya kira harapan masyarakat untuk mencapai prestasi yang diinginkan di PON 2021 nanti bisa jadi tidak bisa tercapai. Tapi kalau ini kita pelihara dengan baik, kerjasama dengan baik,
koordinasi dengan baik antara pemerintah ini dengan dukungan pembiayaan yang cukup, meskipun sekarang ini dengan kondisi seperti ini ya kita pahami bersama. Insya Allah Sulawesi Selatan saya kira bisa berjaya kembali mengulang prestasi-prestasi terbaik Amin, amin, Prof. 2021 Papua nanti. Ya, kita optimis, kami optimis karena kami didukung oleh para pelatih yang profesional, kami didukung oleh para atlet elit yang sudah terpilih, sudah terjaring dengan baik melalui seleksi-seleksi ketat. Dan tidak sedikit atlet yang kita miliki adalah atlet-atlet yang sudah punya reputasi yang nasional dan internasional. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan harapan Sulawesi Selatan bahwa prestasi PON, prestasi olahraga di PON Sulawesi Selatan akan bisa masuk di 10 besar. Kami mohon dukungan Pak Kadispora, Mbak Selvi, teman-teman pelatih, bahwa kami sebagai pembinaan prestasi itu tidak bisa apa-apa, sesungguhnya tidak ada dukungan dan kerjasama yang baik di antara seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembinaan prestasi olahraga ini. Saya kira untuk sementara Pak Bung Arief. Siap, Prof. Saya kembalikan. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya dan terkait juga update bagaimana kondisi sinergi dengan KONI, dengan pemerintah. Mungkin langsung saya saja ke Coach Selvi Melowa, mungkin bisa menjelaskan juga update ini bagaimana dengan anak-anak didik dan juga perkembangan terbaru seperti apa yang dilakukan, latihan-latihan yang dilakukan menghadapi pandemi, menyiasatnya seperti apa, atau mungkin juga sudah siap juga menghadapi new normal nanti Coach Selvi. Oke, untuk waktu yang lebih padat, saya persilahkan kepada Coach Selvi, mungkin ya. Selamat malam Pak Kadispora, Pak Andi Arwin. Selamat malam Prof. Andi Iksan. Malam. Kita memulai latihan di rumah masing-masing secara virtual dan tidak pernah ke kolam itu mulai dari tanggal 20 Maret. Waktu itu pengumuman ada 2 pasien COVID positif, di situ saya memutuskan mending kita langsung latihan virtual karena terlalu beresiko, apalagi di kolam yang terbuka untuk publik juga. Nah, akhirnya sebenarnya pada saat itu sebenarnya perasaan anak-anak itu sebenarnya mentalnya drop sekali. Drop dalam artian karena kita sudah mulai latihan dari Desember, Januari, Februari, sampai di Maret dengan hasilnya yang sudah, istilah kata, peningkatannya sudah betul-betul luar biasa. Dan pada saat kita memutuskan bahwa, kita stop untuk jangka waktu yang tidak bisa kita tentukan, itu pertama mereka ada satu drop lah secara mental gitu. Nah, kebetulan dari masa pandemik ini, saya tergabung dalam klub pelatih di benua Amerika, pelatih-pelatih saya yang sebelum-sebelumnya. Di situ kita selalu sharing apa yang kita perlu lakukan di masa pandemi. Pertama, ya perhatikan mentalnya mereka, dites dulu pemikirannya tentang masa pandemi seperti apa gitu. Yang kedua, bagaimana kita memotivasi mereka bahwa dalam masa pandemi ini mereka tetap improve, mereka tetap berkembang gitu. Yang berikutnya kita juga dalam masa pandemik ini, kita punya kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka yang selama ini tidak pernah ada, dan memberikan satu role model untuk mereka. Nah, sebenarnya kalau tidak ada pandemik, mungkin saja saat ini kita sudah try out ke luar negeri. Mungkin. Tetapi saya dan tim tidak mau berkecil hati dalam ini. Yang kita lakukan adalah virtual tryout. Virtual tryout dalam artian kita join training sama atlet yang di Kanada, yang di Jepang. Kita join latihan sama-sama. Awalnya itu kita mengundang atlet Olimpik yang dari Jepang, Kanada juga ada, Aruba juga ada. Dari situ anak-anak bisa langsung punya pandangan terbuka. Oh, saya harus seperti ini. Oh, saya harus seperti ini. Jadi kita menikmati sisi positif dari masa pandemik bahwa secara virtual pun mereka bisa melihat gitu.
Jadi khususnya bagian flexibility dan ini, akhirnya mereka lihat, oh ya selama ini pelatih saya tidak bohong-bohong ya. Jadi benar ya, kayaknya saya harus seperti itu. Jadi mereka menjadikan atlet Olimpik itu sebagai standarnya mereka. Nah, itu. Jadi setiap kali tes, kita set high standard untuk mereka. Standar yang tinggi untuk mereka. Kebetulan selama ini pelatih Jepang yang diperbantukan dari JICA, itu selalu join kita selalu bertukar pikiran. Kita juga tetap melakukan tes. Tes itu fungsinya setiap bulan kita lakukan supaya anak-anak pun merasa dalam masa pandemi ini kita masih bisa improve. Kita tidak, kondisi kita tidak menurun. Gitu. Dan kita melakukan banyak hal ya yang selama ini mungkin tidak pernah kita lakukan secara virtual. Kita ada kelas make up dengan Olimpiade Jepang, terus perbaiki teknik berenang sama pelatih Jepang, terus ada juga kita belajar masalah team building, latihan balet, pilates, ekspresi, belajar nutrisi, dan yang terbaru tadi sore kita belajar desain. Bagaimana caranya mendesain baju berenang. Bagi saya hal-hal seperti ini mungkin kita tidak bisa dapat ya. Menarik juga itu mendesain baju berenang itu. Nah, ya. Ya, jadi maksudnya kita ambil sisi positifnya saja gitu. Melakukan hal-hal yang tidak pernah anak-anak lakukan seperti itu. Kadang juga bagusnya bahasa Inggrisnya mereka sekarang meningkat. Terus kadang-kadang kita mengundang orang untuk bahasa asing. Waktu itu kita coba bahasa Jepang juga. Jadi ya kita membuat suatu kondisi bahwa seakan-akan ini kita betul-betul sedang try out, meskipun itu virtual. Iya. Ya, mungkin itu saja sih selama ini yang kita lakukan. Oke. Mungkin saya tertarik tadi di Coach Selvi, sampai mungkin mendesain baju renang, pasti ada maksud dan tujuan yang diberikan oleh tim pelatih tadi dari Jepang. Kira-kira seperti itu. Tujuannya sebenarnya kita mau membuka mata atlet bahwa ada satu kayak kan ya ke mereka. Kalau mungkin saya tidak jadi atlet, saya bisa bergerak di bidang desain, saya bisa bergerak di bidang make up, seperti itu. Yang kedua, kan kita renang indah itu, kostum itu penting. Iya, betul. Kostum itu sangat penting. Jadi itu memberikan satu impression pertama kepada juri sebenarnya, gitu. Jadi selama ini yang harus melakukan pekerjaan itu adalah pelatih, gitu. Kadang-kadang pelatih juga mati gaya. Kadang-kadang kita bisa kehabisan ide. Jadi sekarang kita harus yang namanya ini kita nomor teamwork, kita harus membuat anak-anak involved dalam hal ini. Mungkin dengan begitu ide menjadi lebih banyak, seperti itu. Apalagi mungkin juga anak didik situ adalah mungkin ya masih milenial yang melihatnya hal baru, seperti itu pertimbangannya ya. Iya, betul. Menarik juga, artinya banyak hal yang bisa dilakukan mungkin juga untuk mengusir kejenuhan, tidak hanya melatih dalam konteks misalkan fisik atau tata cara berenangnya bagaimana, tapi hal-hal lain juga ya diberikan di situ ya, Coach ya. Iya, saya melihat positif side dari virtual training, anak-anak belajar untuk mendengar, menyimak. Sebelumnya itu kalau tatap muka langsung di kolam, kita ngomong itu kayak angin lalu gitu. Tapi pada saat virtual benar-benar mereka tuh belajar mendengar, menyimak. Jadi sisi yang selama ini kita tidak pernah kembangkan, tidak pernah kita gunakan, akhirnya kita dipaksa untuk menggunakan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Termasuk latihan virtual tadi, Coach ya? Iya, jadi ya kita setiap hari kita lakukan dari jam 4 sampai jam 6 sore, ya kayak kita mengajar laptop, kita mengajar iPad gitu. Dari sejauh ini kita juga lakukan tes. Waktu itu sempat juga discuss sama Prof. Andiksan mengenai waktu itu memang rencananya KONI kan mau melakukan Harvard STEM test. Terus saya pikir mungkin memang itu yang paling mungkin dilakukan secara virtual gitu. Nah, kita lakukan itu, terus juga tes flexibility, yang dimana itu sangat penting, yang sebenarnya sangat jarang kita lakukan selama ini.
Dan itu ada perkembangannya, dan maksudnya meskipun ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi meskipun sedikit itu terlihat perkembangannya. Yang menarik tadi itu mungkin Coach, untuk tesnya seperti apa itu? Kalau misalkan tesnya kan tidak lagi di kolam renang, jadi hal-hal yang dilakukan tesnya seperti apa itu Coach? Mungkin secara teknisnya seperti apa? Yang pertama kita tuh Harvard Step Test. Iya. Terus yang kedua itu ada kita yang namanya tes burpees selama 1 menit. Yang ketiga itu tes untuk kekuatan core yang kita lakukan V-abs selama 1 menit. Terus habis itu kita juga melakukan push up, tricep push up selama 1 menit. Untuk masalah flexibility kita split, di mana anak-anak itu upside down, headstand position. Terus anak-anak melakukan split, terus kita menggunakan aplikasi untuk mengukur sudutnya, besar sudutnya itu seperti apa. Terus kelenturan bahu, sama fleksibilitas ini, point, kaki. Itu yang kita lakukan. Oke, Coach. Kayaknya semakin menarik juga meskipun secara virtual ya, artinya kan ada hal yang betul-betul di situ tetap menjadi interest bahwa meskipun virtual bisa dilakukan tetap menarik bahwa tidak menjemukan. Kalau intinya kita tidak mau pasrah pada kenyataan yang terjadi. Iya, Life betul, Coach. The show must go on. Betul, apapun yang terjadi semua harus tetap jalan terus ya Coach ya. Iya. Tadi satu juga hal yang menarik nih Coach. Karena seperti kita tahu bahwa renang indah itu kan keindahannya. Mungkin ada juga misalkan penari yang dihadirkan untuk menari, mereka seperti itu kan ya Coach ya? Ada. Kita ada mengundang kemarin itu ada 2. Satu balerina dari Kanada. Kebetulan waktu saya latihan di Kanada, beliau memang pernah melatih saya beberapa kali. Itu kita invite juga. Terus juga ada yang penari temporary dari Jepang juga ada. Yang lebih mengajarkan anak-anak mengenai masalah ekspresi. Caranya kita berekspresi, seperti itu kita mengundang apa aja, dan kadang-kadang kita melempar ke anak-anak ya, kalian mau apa, kalian guest star-nya mau siapa gitu. Ya luar biasa, artinya dikembalikan kepada peserta anak didik semua ya. Seperti tadi dikatakan ekspresi, bagaimana senyum yang maksimal seperti itu juga Coach ya. Ekspresi dalam artian kebetulan kemarin penari baletnya juga ada guru teater juga ya. Jadi kadang-kadang dalam renang indah itu kan mereka harus menyampaikan pesan kepada seseorang, kepada yang audiens yang nonton, kepada juri, tapi tidak melalui kata-kata, tapi melalui gerakan dan ekspresi muka gitu. Nah, karena anak-anak kita secara experience-nya masih kurang, jadi ya kita merasa ini is the right time untuk melatih skill ekspresinya mereka. Mungkin kalau terkait improvisasi seperti itu, apa diberikan kewenangan misalkan kepada anak didik, peserta didik? Improvisasi pertama ide dan tema dari kita. Contohnya misalnya untuk nanti di Papua itu kita akan ada pertandingan 2 tim teknikal sama tim free. Jadi setelah discuss sama Nana, untuk tim teknikal kita mengambil tema sirkus. Yang kedua untuk tim free kita mengambil tema keindahan alam dari Papua. Jadi kita pakai lagu daerah Papua, terus juga segala sesuatu yang berhubungan dengan Papua. Jadi kita melibatkan anak-anak dalam pengambilan ide dan juga nanti pengumpulan ide dan pengaplikasiannya nanti di kolam itu seperti apa. Mudah-mudahan semakin lancar Coach ya, dengan kondisi pandemi seperti hari ini, meskipun hanya bertemu di ruang virtual. Kalau di lapangan atau di kolam belum pernah sama sekali Coach Selvi? Belum ya. Pertama belum, ya? Kolam di Kodam kan masih belum buka. Yang kedua memang ada yang mengatakan bahwa di kolam itu tidak masalah, tapi banyak yang tidak menyadari bahwa kita ini kan nafas menggunakan mulut. Ada droplet yang kita, apalagi kalau anak-anak berdekat-dekatan. Jadi bagi saya tidak mau terlalu memaksakan kondisi dan mengambil resiko untuk turun ke lapangan. Betul. Sangat masuk di akal juga, artinya kan kita mengambil sebuah risiko sama sekali kan. Iya. Oke.
mungkin sekedar juga mengingatkan bahwa tidak terasa bincang virtual kita pada malam hari ini tidak terasa hampir 1 jam. Sebelumnya saya ingin ada pertanyaan sebetulnya dengan tadi sempat dilontarkan juga sama Kak Adis terkait dengan pemotongan anggaran yang luar biasa sampai 50%. Kira-kira dengan kondisi hari ini dan juga mungkin kalau kita tidak pernah tahu prediksinya pandemi ini sampai kapan. Dan kalau semakin lama juga pemotongan misalkan anggaran untuk olahraga ini semakin hari, dan apa itu kira-kira sampai berapa lama lagi bisa bertahan? Kira-kira ini mungkin bisa dijelaskan sama Pak Andi. Ya, baik. Ini terkait refocusing anggaran. Menurut yang saya ketahui ya, terkait kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan refocusing, mendorong daerah untuk melakukan refocusing anggaran terhadap seluruh belanja, 50% dari total anggaran belanja yang ada di masing-masing OPD pun demikian, kementerian lembaga juga demikian. Yeah. Itu sebenarnya diarahkan untuk memenuhi belanja tidak terduga, ya, belanja tidak terduga alias BTT, yang di dalamnya itu BTT dapat membiayai untuk tanggap darurat, dalam hal ini tanggap darurat COVID-19. Ya. Alokasi itu saat ini diarahkan ke sana. Ya. Tapi seiring dengan perkembangan dengan penanganan dari COVID-19 ini yang cenderungnya mungkin saat ini mulai turun, ya, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Itu diharapkan nanti alokasi itu kemudian dilakukan refocusing kembali untuk memenuhi alokasi anggaran yang sebelumnya dikurangi gitu. Itu masih ada peluang untuk itu. Tergantung nanti bagaimana kami di Dispora maupun di KONI meyakinkan ya, pimpinan untuk bahwa kami sangat-sangat membutuhkan dukungan dalam hal untuk menggairahkan kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Selvi meskipun dengan virtual, tapi ada beberapa program latihan yang kemudian direvisi menyesuaikan dengan masa pandemi ini. Tentunya kita butuh menstimulan mereka. Pemerintah hadir dalam hal ini memberikan stimulan kepada mereka bahwa pemerintah tidak hanya menetapkan target, ya kan, namun juga dibarengi dengan support, ya, baik itu berupa dukungan moral, ya, juga yang penting adalah dukungan material. Karena kita butuh perbaikan-perbaikan alat melengkapi sebagaimana Prof jelaskan tadi. Banyak kebutuhan vitamin, kemudian peralatan-peralatan olahraga yang paling penting mereka harus menyesuaikan. Apalah jadinya mereka latihan dengan peralatan olahraga yang sudah tidak standar, ya, dan tidak mungkin nanti kaget nanti ketika mereka bertanding menghadapi alat yang sudah baru, wah kaget, wah kenapa ini beda alatnya kok jadi begini. Selama ini mereka pakai latihan alat-alat lama gitu ya. Jadi saya pikir ini penting kita memberikan perhatian seperti itu, dan memang konsekuensinya setiap kita melaksanakan PON itu sebagaimana pengalaman tahun sebelumnya, Prof mungkin juga mengikuti, mencermati ini, selalu saja memang dilakukan penyiapan sarana-prasarana olahraga yang baru, peralatan olahraga yang baru kepada atlet-atlet kita yang akan menghadapi PON setiap tahunnya. Sehingga ini menjadi penting untuk kiranya dapat dijaga. Jadi anggaran penting untuk dipenuhi, ya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nggak harus bahwa karena kita juga di pemerintah ini bukan hanya urusan olahraga yang harus dipenuhi, banyak urusan yang harus kita penuhi, sehingga kami juga hanya memberikan masukan-masukan apa-apa yang perlu, ya, yang adaptif terhadap kebutuhan atlet-atlet kita dalam menghadapi PON untuk tahun ini saja dulu mungkin. Tahun berikutnya mungkin dipenuhi lagi dengan apa-apa yang perlu kita prioritaskan lagi tahun berikutnya. Seperti itu. Mumpung ini, ya, mumpung ini nanti waktu ini masih ada memungkinkan untuk kita bisa berjuang untuk memenuhi alokasi anggaran yang dibutuhkan. Saya kira begitu. Mudah-mudahan tahun 2021 awal tahun sudah bisa
normal kembali, Pak Kadis ya, sehingga bisa dipenuhi kembali ini. Termasuk tadi, perangsang kepada atlet ya. Saya kira begitu. Memang kita berharap memang dengan ditetapkannya target oleh Pak Gubernur terkait dengan target dalam hal memperbaiki peringkat kita di PON ke-20 ini dari posisi 12 menjadi 10 besar. Apalagi tadi Prof juga sudah menyampaikan, sudah mengamati, menganalisis tentunya dengan baik, bahwa dengan melihat hasil prapon ini kita masih optimis untuk bisa berbuat banyak di PON 20, terutama dalam hal mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Bayangkan Pak Prof sudah jangankan 10 besar, bisa kita capai sampai 8 besar. Iya, betul. Mudah-mudahan itu bisa kita capai tentunya dengan sinergi yang baik, dan kita sangat terbuka Dispora untuk senantiasa bisa bersinergi dengan PONI, Pak. Sejak saya menjabat di Dispora sudah menjadi komitmen saya, dan saya sudah sampaikan ke Pak Ketua PONI bahwa saya hadir di Dispora untuk menjalin sinergi ya dengan PONI agar seluruh cabang olahraga dapat bergerak secara bersemangat bersama-sama, tentunya dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga kita di masa mendatang. Saya kira begitu, Bung Arif. Siap, terima kasih banyak Pak Kadis. Mungkin juga kita sudah tinggal 10 menit waktunya. Mungkin juga ada statement yang bisa diberikan untuk pada atlet-atlet juga, nanti bisa diberikan kepada Prof. Ihsan dan juga mungkin Selvi. Silakan dulu Prof. Ihsan. Oh, saya batasi waktunya 5 menit saja Prof. Ihsan ya. Silakan. Itu Pak Kadis, Mbak Selvi, dengan itu tadi bahwa pelatih-pelatih kita itu kreatif Pak, itu dengan kondisi yang ada sekarang itu sebenarnya malah lebih kreativitasnya itu muncul. Bahkan banyak informasi. Bayangkan kalau sampai terpikirkan itu virtual tryout itu kan sangat luar biasa. Nah, kita mengharapkan bahwa teman-teman pelatih yang sudah terdaftar ini memang semakin kreativitasnya semakin lahir, karena artnya ini, seninya ini membentuk, membangun ini, membuilding ini atlet itu di pelatih sebenarnya. Seninya itu di situ sesungguhnya. Jadi kalau para teman-teman pelatih ini kreatif, dia bisa memodeling itu dengan bagus, itu dia punya pelatihan, bisa berimprovisasi dengan baik, maka saya kira insya Allah dengan kondisi seperti sekarang ini tetap bisa mempertahankan performa para atlet itu. Dengan latihan-latihan shadow misalnya, dengan latihan-latihan virtual, dengan mendatangkan para pakar. Bahkan kalau kita mendengar tadi secara singkat, Selvi itu kemudian mengatakan bahwa ada sesuatu yang hebat terjadi pada diri atlet itu, karena kemudian dia bisa mendengar, dia bisa memahami, lalu dia bisa mengapply misalnya dengan kondisi sekarang. Nah, oleh karena itu harapan kami bahwa teman-teman para pelatih tetap harus memantau dan memonitoring seluruh atlet yang dibinanya, baik itu cabang olahraga perorangan maupun apalagi yang tim atau beregu. Karena ini secara psikis itu beregu itu beda sekali Pak, psikisnya dengan individu. Iya, jadi ada banyak faktor lah. Nah, sehingga kalau ini bisa di-create dengan bagus oleh teman-teman coach itu, maka insya Allah itu pertama atlet itu bisa kita pertahankan kondisi dan performanya yang ada sekarang untuk menuju ke rencana program latihan lagi untuk 1 tahun ke depan atau 1 tahun 5 bulan ke depan. Terus yang terakhir adalah karena atlet sekarang berlatih masing-masing di rumahnya dengan kontrol secara tidak langsung oleh para pelatihnya, kami berharap bahwa tetap mereka harus memantau heart rate mereka atau denyut nadi mereka sebagai parameter. Mereka harus berlatih pada zona-zona latihan yang dianjurkan.
Jadi antara sekitar 70, 80, 90% itu harus mencapai kualitas latihan itu dengan parameter denyut nadi misalnya. Karena ini dia yang harus memantau dirinya sendiri. Ketika dia berlatih sendiri di rumah, maka dia akan berhenti pada kualitas-kualitas heart rate yang sudah dianjurkan. Jadi quality of trainingnya itu ada di sekitar 80-90% berdasarkan umur dari atlet itu masing-masing. Mengapa saya percaya ini? Karena saya ulang lagi bahwa atlet-atlet kita ini adalah atlet-atlet nasional, atlet-atlet yang sudah elit, yang sudah sadar prestasi harusnya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti berlatih karena dia tahu bahwa ketika saya 1 hari, apalagi 1 minggu tidak berlatih, maka bisa terjadi ada kondisi reversible itu bisa kembali ke nol. Ya, kondisi fisiknya, Prof, ya. Nah ini makanya teman-teman pelatih itu ya dia harus melihat itu, dan teman-teman atlet itu harusnya memang menyadari itu bahwa ketika 2 minggu, 3 minggu, apalagi sebulan tidak berlatih, maka secara fisiologis, secara fungsional itu akan reversible, kembali kepada nol itu performa yang pernah dimiliki selama dilatih beberapa bulan ini. Itu kira-kira Pak Bung Arief yang ingin saya sampaikan. Saya sangat mengharap Pak Kadispora jembatan ke pemerintah ini untuk terus melakukan negosiasi agar supaya terutama tadi dalam hal pendanaan, karena bagaimana bisa atlet itu kemudian mengeluarkan kalori latihan banyak, kalori banyak keluar lalu kemudian tidak ada intake gizi yang masuk. Paling tidak transportasi misalnya, itu kadang sekarang ya kondisi itu kita hadapi sekarang. Hebatnya itu Sulawesi Selatan karena integritas para atlet itu dan coach itu dimiliki, ada sirik yang mereka miliki di dalam hidupnya itu yang membuat Sulsel itu selalu hebat di luar Pulau Jawa. Karena masih ada rasa kebanggaan itu, ada rasa siri itu yang di dalam dirinya. Dengan kondisi apapun mereka bisa berlatih. Para pelatih tetap melatih atletnya dengan baik. Bahkan kalau kita lihat selfie kan sepertinya sangat happy sekali kan Pak dengan kondisi yang ada sekarang. Sangat kreatif sekali. Iya. Jadi saya kira mudah-mudahan teman-teman pelatih yang lain dan juga melakukan hal-hal yang hebat untuk menuju tadi target-target pemerintah dalam hal ini masyarakat, harapannya untuk bisa masuk 10 besar lagi. Mudah-mudahan itu Pak Kadis, Pak Selvi, kami dari KONI terutama khususnya dalam pembinaan prestasi ini sangat-sangat mengharapkan itu tadi sinergitas itu. Oke, siap Prof. Amin, insya Allah. Ya. Saya serahkan selanjutnya langsung Coach Selvi, langsung ya mungkin bisa juga memotivasi kepada cabang olahraga yang lain, atlet-atlet lain dengan kondisi hari ini. Untuk seluruh atlet Sulsel ya dan pelatih, ya jangan pasrah sama kondisi sekarang. Kita hanya bisa pasrah sama pendanaan, tapi latihan kita jangan pasrah, tetap lakukan saja seperti beruntunglah cabang-cabang yang olahraga darat ya. Tidak sama seperti kami yang di olahraga air, itu yang dimana 1 hari tidak berenang saja rasanya sudah beda gitu. Tapi ya apapun kesulitannya, apapun hambatannya, kita tetap harus jalan ke depan. Itu saja. Itu yang selalu sampaikan ke anak-anak, ke anak-anak saya juga bilang bahwa kita dikasih kesempatan dalam masa pandemik ini untuk kita berkarya lebih bagus, untuk kita bekerja lebih baik. Kita dikasih waktu lebih panjang, jadi kita berpikir negatif. Sebagai pelatih kita juga harus bawa mereka untuk selalu berpikir positif. Karena tinggal di rumah, kita nggak tahu mau ngapain, kadang-kadang pikiran negatif itu banyak. Akhirnya ya tugasnya kita pelatih tiap hari ngomong yang positif ke mereka. Betul. Untuk motivasi. Ya, saya rasa segitu saja. Siap, terima kasih banyak ini Coach Selvi Miloa. Luar biasa juga karena kreativitasnya tadi mungkin juga bisa diikuti
pada cabang-cabang olahraga lain, ya memaksimalkan ruang virtual ini yang harus memang selalu ya forum-forum ini. Tak terasa bahwa perjumpaan kita pada ruang virtual bincang olahraga ya malam hari ini tak terasa sudah 1 jam seperempat ini lebih lagi. Saya kira sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya para Dinas Pemuda dan Olahraga kita, Pak Andi Arwin, ya, untuk kesekian kalinya. Dan juga terima kasih banyak Prof. Andi Ihsan yang mewakili bidang prestasi olahraga KONI Sulawesi Selatan, dan juga Coach Selvi Milowa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ke pelatih-pelatih yang lain dan juga atlet-atlet yang lain, bahwa dengan kondisi hari ini kita tidak boleh pasrah, harus terus must go on, latihan juga terus. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup bincang olahraga virtual Timur malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Jaya selalu Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya tinggal menunggu kita bisa sama-sama. Iya. Mudah-mudahan anggarannya lancar lagi nanti, Pak Arwin. Iya, betul. Jadi masalah alokasi anggaran ini kan masih bisa lagi kita bicarakan untuk kemudian dikembalikan yang tempat itu dengan catatan-catatan yang harus kita persiapkan, apa-apa yang harus kita lakukan untuk beberapa bulan ke depan setelah ini. Dalam hal ini bisa meyakinkan pimpinan bahwa hal ini perlu, karena cabang olahraga tidak harus berhenti mereka berlatih, karena kondisi saat ini tentu mereka terus berlatih. Dan dibutuhkan anggaran dengan hitung-hitungan yang kita sudah lakukan persiapan. Betul, Pak Kadi. Siapa tahu nanti ada digantikan kuota untuk virtualnya juga ya. Itu perlu itu. Nah, itu sekarang kita mau mengundang bintang tamu, kadang mereka sudah langsung virtual gitu. Jadi sekarang perlu ongkos. Iya, betul. Untuk kuotanya tahu. Kuota. Betul. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Arwin, Pak Ihsan, Coach Selvi, sekian. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu dengan sihat ini. Terima kasih Tribun ya. Iya, siap. Selvi. Terima kasih ya. Mbak Selvi, selamat.